ASN, Lembaga Administrasi Negara, kali ini mengenalkan satu program yang menarik ya, menarik. Jadi TS Kawan bisa ikut serta secara aktif dalam program live learning. Nah, kita sebagai ASN dituntut untuk terus melakukan pembelajaran-pembelajaran berbagai hal agar kita dapat membekali diri ya dengan berbagai pengetahuan, bermacam-macam pengetahuan dan dengan metode yang beragam. Selama ini kita mengenal learning dengan melalui pelatihan-pelatihan klasikal atau online begitu ya. Nah, kali ini kita tidak mau ketinggalan nih dengan metode atau cara-cara yang baru ya. Jadi mari teman-teman kita ikuti untuk sesi hari ini, dan tiap 2 minggu teman-teman TS Kawan bisa terus mengikuti program live learning kita yang akan mengetengahkan berbagai substansi ya, berbagai materi baik yang santai maupun nanti sampai yang hal-hal yang pelatihan-pelatihan substansi yang serius bisa juga, dan teman-teman bisa langsung secara nimbrung ya, dapat menanyakan sesuatu atau berdiskusi, menanyakan ke pembawa atau penyaji apapun melalui media yang dapat live ini. Baik TS Kawan, selamat mengikuti. Jangan lupa tiap 2 minggu selalu pantau terus ya kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak kru yang luar biasa. Terima kasih banyak atas arahan Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara, Ibu Isti Heriani. Oke, TS Kawan, saya harus bersalam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam mantap jeder. Bertemu dengan saya, Sarinah Dewi. Biasa saya dipanggil dengan Dewi, kawan-kawan kru semua juga manggilnya saya Dewi gitu ya. Widya Iswara Alimadya pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara. Kawan-kawan TS Kawan yang luar biasa, kali ini apa sih yang akan kita ambil dalam perjumpaan di live learning episode 3 Pusbangkom TSKSN LAN dengan tema penggunaan bahasa capaian dalam SKP berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022. Tentunya TS Kawan ini semua sedang sibuk, betul nggak? Triwulan kedua sudah berakhir. Dan batasan hati-hati yang sudah menerapkan e-kinerja. Hanya sampai 15 Juli biasanya, nanti e-kinerja ditutup. Sudah harus memperoleh nilai. Nah, di sini TS Kawan, yuk kita bincang-bincang. Bagaimana sih penggunaan bahasa di dalam SKP kita? Yang saya kemas, nanti kita kawan-kawan akan bicara terkait bahasa capaian. Apa itu bahasa aktivitas? Dan apa itu bahasa kategori? Oke, sebelumnya yuk kita semangati yuk TS Kawan dan kru. Kalau saya bilang semangat pagi, bilang ya pagi luar biasa mantap jeder. Jangan lupa itu. Yuk semua kru dan TS Kawan semangat pagi. Pagi luar biasa mantap jeder. Oke, kalau sudah jeder semua TS Kawan, yuk ada quote dari Bapak Joko Widodo. Kinerja yang baik, kata beliau, bukanlah hasil dari usaha yang sporadis, melainkan hasil dari usaha yang konsisten dan berkelanjutan.
Ini TS kawan, berkelanjutan itu merupakan keyword kata-kata kunci dari SKP kita berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Kawan-kawan kru, apa sih Permenpan 6 tahun 2022 tentang apa? Ada yang tahu kru? Oh benar, kru jawab katanya TS kawan. Pengelolaan kinerja ASN. Kru saya ini pinter semua. Oke, baik kita lanjut kembali. Apa sih di live learning ini yang ingin kita dapatkan? Saya berharap TS kawan itu bisa membedakan penggunaan bahasa capaian, bahasa aktivitas, karena dulu kita terkungkung di bahasa aktivitas TS kawan. Bahasa kategori dalam penyusunan SKP tentunya berdasarkan kebijakan yang baru, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022. Oleh karenanya kawan, TS kawan, indikator yang ingin kita dapatkan. Diharapkan TS kawan semua itu bisa menerangkan apa itu bahasa capaian, apa itu bahasa aktivitas, apa itu bahasa kategori, dan tentunya bisa membedakannya antara ketiga bahasa tersebut dalam penggunaan di SKP. Baik, TS kawan, apa sih bahasa capaian? Bahasa capaian ini aktivitas kategori penting dalam penyusunan SKP. Kenapa? Ini loh, dalam kita menuliskan bahasa capaian, TS kawan, kita harus merumuskan target kinerja itu secara jelas, secara terukur, dan juga dapat dicapai. Bahasa kerennya SMART, spesifik, measurable, achievable, rasional, dan ada time bound-nya. Itu bahasa kerennya. Tapi amanah di dalam Permenpan 6 paling tidak ya target ini harus jelas. Spesifik ini kan jelas. Terukur, measurable-nya ada. Kemudian achievable dapat dicapai. Nah tentunya juga rasional didukung apa? Rasional tadi harus memperhatikan sumber daya dukung kawan-kawan. Dan harus ada tingkat waktunya tentunya gitu ya. Baik, jelas tujuan dan targetnya jelas. Terukur, bisa diukur gitu ya. Dan tercapai. Dengan melihat sumber daya yang ada dan seterusnya kawan-kawan. Diharapkan apa yang kita tuliskan ini harus bisa kita wujudkan. TS kawan, kalau kita sudah bicara bahasa capaian, kita ke bahasa aktivitas TS kawan. Apa sih TS kawan bahasa aktivitas? Bahasa aktivitas ini menjelaskan, merinci langkah-langkah atau kegiatan yang akan dilakukan TS kawan. Yang akan dilakukan untuk mencapai target tadi yang ditetapkan dalam sasaran kinerja pegawai. Dalam rencana hasil kerja kita. Sekarang bahasanya ya kawan-kawan itu ada rencana hasil kerja utama. Rencana hasil kerja tambahan. Nanti boleh TS kawan bertanya, apa sih gitu ya bedanya antara rencana hasil kerja utama dengan rencana hasil kerja tambahan. TS kawan boleh bertanya ya, nanti tulis gitu ya. Kemudian di dalam bahasa aktivitas ini fokusnya apa sih? Proses atau kegiatan. Kalau capaian tadi target yang bisa kita capai fokusnya. Tetapi di dalam aktivitas namanya juga aktivitas. Fokus lebih ke proses deh kawan. Kemudian seperti apa sih contohnya? Rapat koordinasi. Kemudian menyusun. Nah kalau aktivitas boleh mempergunakan menyusun seperti SKP kita berdasarkan PP 11 tahun PP 46 tahun 2011. Kita masih mengandalkan bahasa aktivitas, menyusun, membuat dan seterusnya.
Tapi kalau di SKP sekarang itu menjadi rencana aksi kita, menjadi bahasa aktivitas yang kita tuangkan. Apa tujuannya di sini? TS kawan bisa lihat. Dituangkannya nanti untuk merinci dari target-target tadi. Kita kan target tahunan nih. Kemudian ada aktivitas kita tergantung pejabat penilai kinerja atau instansinya, organisasinya mau menetapkan penilaiannya itu periode bulanankah, triwulankah, atau periode akhir. Kalau akhir, TS kawan tidak perlu membuat rencana aksi. Langsung itu harus diisi, kemudian pencapaian target-targetnya setelah indikator yang dibuat. Setelah target-target nanti data dukungnya selama setahun. Wah, kalau selama setahun TS kawan susah pejabat penilai akan melakukan monitoring dan evaluasi. Susah akan melakukan pembinaan melalui coaching mentoring. Wah, TS kawan boleh bertanya lagi. Apalagi coaching mentoring di dalam pengelolaan kinerja. Kapan harus dilakukan? Wah, TS kawan boleh bertanya. Kru yang di dalam juga boleh bertanya ya, untuk semakin handal. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi TS kawan. Tadi aktivitas itu untuk menuliskan nanti lebih rinci lagi di rencana aksi kita. Tinggal mau bulanan atau triwulan. Kemudian contoh melaksanakan rapat koordinasi. Itu TS kawan ya. Selanjutnya kita bahasa kategori. Apa sih? Mengklasifikasikan aktivitas kita, pencapaian kita ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Sosialisasi, kinerja individu, kinerja organisasi. Fokusnya untuk apa? Klasifikasi atau pengelompokan aktivitas. Contoh kategori kinerja individu, profesionalitas, etika, atau kategori tentang sosialisasi, peraturan Menteri Pan-RB tentang pengelolaan kinerja. Itu baru kategori ya. Kategorinya adalah sosialisasi. Kategorinya adalah pengembangan kompetensi klasikal. Itu baru kategori. Tapi kan nanti harus disebutkan. Kalau akan capaian misalkan nih ya, TS kawan, misalkan pengembangan kompetensi ya berupa pelatihan teknis secara klasikal, pengelolaan kinerja ASN yang terselenggara sesuai NSPK. Itu baru capaian ya. Kawan-kawan bisa semakin bisa membedakan ya. Apa sih bedanya kalau capaian kawan-kawan hasil yang ingin dicapai. Misalkan digitalisasi arsip pengembangan kompetensi yang terlaksana sesuai NSPK. Targetnya apa? Ada digitalisasi arsip atas data-data pengembangan kompetensi. Targetnya berapa? Misalkan 60-70%. Ini yang saya sarankan. Kalau bikin target kawan-kawan lebih baik kasih range ya. Biar misalkan terrealisasi 65 gitu ya. Oh, berarti sesuai ekspektasi dan seterusnya. Nah, TS kawan juga boleh bertanya ya. Baik, aktivitas, kegiatan yang dilakukan. Misalkan melaksanakan rapat koordinasi untuk tadi membuat digitalisasi arsip. Boleh bulanan. Padahal digitalisasi arsip ini target 60-70% dari data yang ada itu adalah selama setahun. Oke, kategori, klasifikasi dan pengelompokan. Misalkan sosialisasi kebijakan. Nah, kebijakan apa? Yang bagaimana? Masih istilahnya menggantung kawan-kawan. Kalau kategori itu baru pengelompokan. Belum terlihat ini sosialisasi apa, kapan diselenggarakan, penyelenggaraannya seperti apa. Belum ada standarnya, belum ada ukurannya. Ya. Kemudian contoh lagi, layanan kesehatan ibu dan anak. Yang bagaimana? Kan hanya putus ke layanan kesehatan ibu dan anak. Itu adalah kategori. Gimana? TS kawan bisa membedakan sekarang?
penggunaan bahasa capaian, kemudian bahasa aktivitas, dan bahasa kategori. Yang dipakai di SKP yang capaian. Teman-teman kru sudah bisa membedakan? Oke, sudah jempol semua katanya ya. Yang sedang mengikuti live TikTok maupun Instagram, kru menyatakan sudah semakin jelas dan paham. Bagaimana TS kawan yang di luar sana? Ada pertanyaan-pertanyaan sebelum saya melangkah ke contoh-contoh dari tadi. Beda bahasa capaian, beda dengan bahasa aktivitas, bahasa kategori. Bagaimana kru? Sudah ada dari TS kawan yang berkomentar? Belum? Belum. Kalau belum saya lanjutkan. Wah, ini yang penting sekali TS kawan. Contohnya seperti apa sih bahasa-bahasa capaian di dalam penuangan ke dalam SKP? Nih, kawan TS kawan. Ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. TS kawan bisa melihat tuh. Misalkan menyusun materi sosialisasi aplikasi SIM BG. Kru, apa ini? Bahasa apa? Menyusun. Benar sekali kru, aktivitas. Bagaimana TS kawan di luar sana? Sudah bisa membedakan? Kalau saya bilang silakan dijawab di Instagram ya TS kawan. Kalau layanan penerbitan, nah PBG, IMB dan SLF. Kategori, betul sekali. Bisa ya bedanya ya, coba lagi. Kalau saya bilang di sini pendampingan terhadap pemerintah daerah terkait penggunaan SIM BG. Kurang tepat. Aktivitas kru ya. Koreksi kru. Oke, silakan. Di sini ditulis ya TS kawan. Kalau saya bilang di sini, nah biar capaiannya nih. Verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu. Ada tepat waktunya. Capaian, betul sekali kru. Bagaimana TS kawan yang di sana? Sudah seperti kru kami? Wah, di sini ada Mbak Ita, ya. Ada Mas Bekti, Mas Sultan. Woi, ada juga Mas Sigit dan kawan-kawan lainnya. Ini krunya banyak sekali dan top semua nih. Yuk, nih bagaimana dengan bahasa capaian untuk fungsional yang telah ditetapkan oleh Permenpan? Silakan contohnya apa? Ini fungsional contohnya adalah Widya Iswara ya. Ini saya berikan contoh. Misalkan Widya Iswara ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pan-RB 42 ya. Nah, yang sekarang sudah ada Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Biasanya gitu. Kalau biasanya kan kita mengajar pelatihan, misalkan mengajar pelatihan manajemen kinerja. Nih contohnya langsung dijadikan pembelajaran di sini ya. Pembelajaran pelatihan teknis. Apa? Misalkan manajemen kinerja, manajemen talenta yang bagaimana gitu ya. Yang sesuai NSPK. Jadi capaiannya apa ini? Capaiannya pembelajaran. Kalau dulu aktivitas mengajar. Kalau capaiannya pembelajaran. Seperti ini contohnya ya. Pembelajaran, pelatihan teknis. Kalau misalkan fungsional kearsipan. Dokumen arsip yang tersusun tepat waktu. Berapa persen? Saran saya persen saja kalau ini ya. Atau ya tinggal tepat waktunya berapa lama gitu ya. Itu bicara kita di aspek. TS kawan juga boleh bertanya. Aspeknya seperti apa? Kalau di peraturan yang sebelumnya, aspek itu kan harus kuantitas. Itu wajib. Kalau sekarang enggak, TS kawan. Kita boleh mempergunakan kuantitas.
kualitas, waktu ini secara bersamaan. Atau biaya. Nah, biaya itu biasanya yang mengelola anggaran ya. Tetapi kalau nggak mengelola anggaran, biasanya tidak ada aspek biaya. Nah, sekarang tidak, TS kawan. Boleh. Seperti yang dicontoh itu, hanya kuantitas dan kualitas saja. Bahkan kita boleh hanya satu saja. Itu yang membedakan antara peraturan sebelumnya dengan peraturan saat ini. Oke, itu contoh lagi ya. Contoh jabatan fungsional apa lagi? Silakan. Misalkan Pranata Komputer. Kita melihat. Jadi kalau bingung-bingung TS kawan, misalkan Pranata Komputer pada saat dulu menyusun SKP yang sebelumnya aktivitas ini apa? Tinggal bahasanya kita rubah. Misalkan Pranata Komputer itu menginput data ke dalam komputer secara baik dan benar. Ini sebagai contoh kalau dulu. Sekarang jadi bagaimana? Data yang terinput di dalam komputer sesuai dengan NSPK. Atau pengolah data. Ini CF pengolah data. Misalkan kalau dulu di dalam SKP sebelumnya menyebutnya adalah mengolah data hasil penelitian. Sekarang menjadi data hasil penelitian yang terolah sesuai NSPK atau secara tepat waktu. Karena kan data tersebut diolah untuk nanti dianalisa. Demikian ya. Tidak sulit kan? Lebih mudah ya. Jadi silakan diutarakan saja. Sebelumnya seperti apa? Misalkan apa yang dilakukan. Kadangkala untuk merubah ke bahasa capaian kan suka bingung. Kalau bingung, sudah ngapain aja sih yang dilakukan? Nah, setelah itu kita rubah ke dalam bahasa capaian. Materinya boleh di-share? Oh, boleh sekali. Ya, nanti kita share. Ini contoh-contoh lagi ya. Yang misalkan nih di bidang kesehatan kita bisa membedakan TS kawan. Misalkan yuk kru juga ibu hamil terlayani sesuai standar kru. Ini bahasa apa nih? Ibu hamil terlayani sesuai standar. Ada kata-kata sesuai standar kru. Capaian, betul sekali. Dan ini TS kawan yang dituangkan ke dalam SKP. Jadi bukan lagi hanya misalkan ibu hamil. Nah, ibu hamil kalau itu kategori. Misalkan melayani ibu hamil. Nah, itu aktivitas. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau melakukan sesuatu, TS kawan mengkategorikan itu ke aktivitas gitu ya. Oke, TS kawan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi misalkan kebingungan ke dalam bahasa capaian. Ini contoh-contoh yang diberikan. Tetapi contoh-contoh yang diberikan di dalam lampiran itu belum lengkap dengan indikatornya. Seperti apa sih indikator-indikator? Nah, TS kawan, CF sekarang kan boleh juga menjadi ketua tim kan. Kalau menjadi ketua tim, kemudian dapat tugas baru setelah dialog kinerja. Nah, seperti saya gitu ya. Mungkin juga TS kawan di sana sama seperti saya. Walaupun CF tertentu, CF keahlian tertentu, mau Widya Aiswara, mau Arsiparis, diberi tugas sebagai ketua tim kerja. Wow, itu anugerah loh. Silakan. TS kawan bisa tanya ke pejabat penilai. Apa yang diekspektasikan dari ketua tim? Apa yang harus dihasilkan? Ini sebutannya output kendali sedang. Ketua tim harus menghasilkan output yang dibantu anggota tim. Boleh nanti TS kawan tanya lagi apa sih output kendali sedang? Terus macam output apa lagi? Karena kalau capaian itu sangat dekat dengan output.
Ada output kendali tinggi, ada output kendali rendah. Apalagi itu gitu ya. TS kawan boleh bertanya gitu ya. Silakan. Banyak-banyak tanya ya. Banyak-banyak tanya, boleh nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sebagai contoh ini output kendali sedang saya selaku ketua tim adalah dokumen matrik pembagian peran hasil atau TS kawan lebih mengenal dengan MPPH yang tersusun sesuai NSPK. Bahasanya ya itu dokumen, jadi capaiannya dulu yang ditulis, outputnya dulu yang ditulis. Terus yang seperti apa? Oh, yang sesuai standar. Oh, yang sesuai NSPK. Mungkin TS kawan juga bertanya-tanya, apa sih dari tadi Dewi ini kok menyebut selalu NSPK, NSPK? Jadi TS kawan, NSPK itu norma, standar, prosedur, kriteria. Istilah kerennya sapu jagat. Jadi normanya sudah sesuai, norma hukum dan seterusnya, kebijakannya sudah sesuai, prosedurnya sesuai, standarnya sesuai, kriterianya sesuai. Jadi kalau gitu ya, TS kawan ini mau menetapkan yang tadi terukurnya norma, karena ini ada selain kuantitas di dalam MPPH ada kualitas gitu ya. Nah ini contohnya, indikatornya. Ini ada 3 aspek yang dipergunakan. Lagi-lagi ya TS kawan, ini hasil dialog kinerja. Antara siapa? Pegawai, antara kita dengan pejabat penilai kinerja. Harus sering-sering dialog kinerja. TS kawan boleh bertanya-tanya juga. Dialog kinerja seperti apa sih yang dimaksud Permenpan 6? Boleh gitu ya. Guru, sudah ada pertanyaan lagi belum? Ada? Oke. Dari Pak Zulfikar. Oh, oke. Tadi sudah sempat saya singgung, Kru. Yang Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi Pak Zul ini analis kebijakan. Biasanya Pak Zul, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau analis kebijakan seperti apa? Katanya, biasanya dulu waktu menyusun di SKP sebelumnya kita kan memisahkan tuh antara SKP kita dengan matrik keterkaitan angka kredit. Kalau gitu ya, teman-teman JF bingung patokannya pada saat menyusun angka kredit itu bahasanya seperti apa? Misalkan menyusun policy brief. Ya, di analis kebijakan ada menyusun. Nah, itu ya. Kalau begitu tinggal kita rubah Pak Zul menjadi policy brief yang tersusun sesuai NSPK. Norma penyusunannya sudah sesuai, standarnya sudah sesuai, prosedur penyusunannya sesuai, kriterianya sesuai. Wah, itu sudah excellent banget. Jadi SKP kita gitu ya, menyarankan karena lebih mengutamakan tadi, mengutamakan antara capaian target, jadi lebih ke outputnya. Dan jangan lupa tadi ada quote dari Pak Joko Widodo ya, presiden kita, berkelanjutan. Kenapa harus berkelanjutan? Wow, kalau misalkan dalam 1 tahun targetnya 10 policy brief. Lah ini misalkan sudah sampai triwulan kedua sampai Juni, kok baru 1? Ini jangan khawatir, di SKP yang sekarang nanti ada fungsi pembinaan kinerja oleh pejabat penilai kinerja. Boleh berupa coaching, boleh berupa mentoring ya. Nanti jikalau diperlukan bisa mentornya dari yang lebih ahli. Kalau coaching bisa dilakukan oleh atasan langsung. Tetapi kalau atasannya juga menguasai tentang teknik atau tata cara penyusunan policy brief yang sesuai NSPK, ya sudah, coach dan mentornya langsung
pejabat penilai kinerja selaku atasan Pak Zul. Mudah-mudahan terjawab ya, kru. Untuk ini terjawab ya. Oke, ada lagi kru pertanyaannya? Oke, kalau ada masukan ya, siap. Oh, siap. Ide yang bagus. Terima kasih Bapak Ahmad. Ini sepertinya menginspirasi kita ya, kru. Nanti bisa kita membuat buku elektronik kan sekarang ini ya, memanfaatkan AI ya. Kita bisa artificial intelligence untuk kita membuat elektronik ya. Buku elektroniknya, e-book. Nah, kita buatkan e-book kamus kompetensi misalkan untuk jabatan-jabatan fungsional tertentu gitu yang biasanya bingung. Karena apa? Bingungnya ini kemungkinan Pak Ahmad Wildanus dan kru kita itu sudah dari 2011 selalu membuat SKP itu bahasa aktivitas. Menyusun, membuat dan keroyokan. Jujur. Mungkin ya kalau yang usianya sama dengan saya. Pernah tidak kalau membuat SKP sudah disamakan aja tahun lalu. Saya nyontek punyamu. Pernah nggak merasa seperti yang seumuran saya ya? Tapi kalau milenial nggak kayaknya. Gitu ya. Nah sekarang udah nggak zamannya lagi. Saya pinjem ya nyontek SKP-mu. Nggak bisa lagi gitu ya. Dan kalau bingung tadi mudah-mudahan terjawab ya Pak Ahmad. Terima kasih menginspirasi kami untuk nanti insya Allah lah kita lanjuti dengan kami membuat e-book tentang kamus untuk bahasa-bahasa capaian, contoh-contoh penggunaan bahasa capaian dalam berbagai jabatan, khususnya jabatan fungsional biasanya yang kita masih terpatri dengan kita menyusun dupak, betul nggak, daftar usulan, penetapan angka kredit. Pasti bahasanya adalah menyusun, membuat. Nah, sebagai contoh ya ini, saya berikan contoh lagi nih yang jabatan fungsional. Misalkan tadi pembelajaran ya. Kalau dulu kita kan menyusun bahan tayang di dupak. Di matrik keterkaitan butir-butir angka kredit juga menyusun bahan tayang. Nah sekarang kalau bahasa capaian apa kita balik saja menjadi bahan tayang. Nah kan harus spesifik. Bahan tayang apa nih? Jangan lupa spesifiknya. Kan harus jelas tadi ya. Pelatihan teknis. Misalkan manajemen talenta. Yang tersusun. Kalau menyusun menjadi yang tersusun sesuai NSPK. Nah aspeknya ini sebagai contoh tadi. Kalau yang di atas. Karena saya selaku ketua tim. Sebagai output kendali sedang. Aspek saya tidak hanya 2. Sampai dengan ada waktunya. Lagi-lagi ini adalah berdasarkan dialog kinerja dengan pejabat penilai kinerja kita. Nah, untuk yang bahan tayang, pelatihan manajemen talenta misalkan yang tersusun sesuai NSPK, saya hanya 2 aspek yang saya pakai. Yaitu kuantitas, jumlah bahan tayang pelatihan teknis yang tersusun. Kemudian kalau kualitas, tingkat kesesuaian bahan tayang dengan NSPK. Lagi-lagi silakan diperhatikan TS kawan. Di sini misalkan nih targetnya nih pakai range ya, 5-7 bahan tayang. Sehingga kalau saya menghasilkan 6 gitu ya, 6 sudah sesuai ekspektasi. Kalau saya menghasilkan 15 misalkan dalam setahun, ini target saya setahun loh ya. Itu artinya saya atas ekspektasi untuk rencana hasil kerja yang ini. Jangan langsung buru-buru. Kalau kita baru 1 saja yang di atas ekspektasi nanti menuntut dong. Rating kita, rating kinerja kita harus atas ekspektasi ke pejabat penilai. Nanti kita minta sangat baik karena perilaku kita baik loh. Jangan. Ini baru 1 ya. TS kawan harus bijak. Ada ketentuan-ketentuan lain nanti untuk penilaian. Tapi fokus yang kita bahas sekarang bahasa capaian ya. Nanti di episode-episode berikutnya kalau TS kawan banyak yang minta. Misalkan bagaimana sih memberi umpan balik. Bagaimana cara menilai
bagaimana cara mengajukan keberatan? Ayo nanti kasih komen-komen, minta apa terkait pengelolaan kinerja ini. Karena pengelolaan kinerja tidak hanya ini, baru di ujung banget. Penggunaan bahasa capaian itu baru di perencanaan aja, aduh mungkin baru sekian persen, 10% kali ya. Kemudian nanti ada pelaksanaan, pemantauan, pembinaan. Kemudian ada evaluasi, ada penilaian, ada tindak lanjut. Misalkan nanti TS kawan minta lagi episode berikutnya tindak lanjut dari predikat kinerja SKP kita. Apalagi yang JF mau dikonversikan ke angka kredit berapa? Ayo TS kawan tulis di sini ya. Nanti saya dengan kru akan mempersiapkan ya. Baik, kru ada pertanyaan lagi? Oke. Dari TikTok ada pertanyaan apa, kru? Oke. Siap. Terima kasih TikTok. Oke, TS kawan di TikTok. Saya arahnya ke sana ya. Baik, itu diatur tindak lanjut jadi TS kawan yang di TikTok. Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2023 tentang tata cara penetapan distribusi predikat kinerja. Siapa yang menetapkan? Di situ ditetapkan bahwa yang menilai itu adalah atasannya. Kalau unit kerjanya adalah unit kerja eselon 2, eselon 1-nya gitu ya. Itu yang menilai untuk, dan di sini bisa periode akhir atau bisa bulanan, tribulanan. Kalau periodik, nah membandingkannya apa? Membandingkannya untuk menetapkan tadi organisasi gitu ya. Kalau dulu kan RB ya, lawang nilai RB aja belum tentu akhir Januari. Betul kan, TS kawan belum tentu itu di Maret keluar. Oleh karenanya di Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2023 itu ditetapkan bahwa itu atasannya yang menilai. Jadi kalau kami JPT Pratama oleh JPT Madya. Dan belum tentu ya, misalkan JPT Madyanya memperoleh predikat kinerja organisasi baik, semua unit kerja eselon 2-nya baik. Belum tentu, bisa sangat baik. Kemudian bisa juga baik atau bahkan kurang. Menilainya dari apa? Kalau untuk tahunan itu yang sumbu. Nah ini juga kalau nanti mau mendalam lagi TS kawan tulis ya. Nanti kita adakan edisi khusus untuk yang penilaian untuk organisasi. Episode berikutnya gitu ya. Jadi vertikalnya itu apa? Pencapaian perjanjian kinerja dan delivery ekspektasi. Kemudian yang di sini horizontalnya proses. Kalau mau atas ekspektasi proses, ini harus menemukan inovasi yang sifatnya disruptive innovation. Sehingga radikal pencapaian kinerjanya. Seperti itu ya TS kawan yang ada di TikTok. Nah kalau ya tadi, kalau memang capaian perjanjian kinerja dan delivery ekspektasi di atas ekspektasi, nah nanti bisa sangat baik. Kalau sangat baik, wah senang sekali. Distribusinya seperti apa TS kawan? 70% maksimal dari pegawai. Misalkan di dalam unit kerja itu ada 100 pegawai. 70 orang boleh dapat predikat sangat baik. Selebihnya bisa baik, kurang, atau sangat kurang, atau butuh perbaikan. Tetapi kalau unit organisasinya itu dapat kategori baik, TS kawan yang di TikTok, gitu ya, boleh maksimal 70% pegawai yang ada di dalamnya diberikan predikat baik. Selebihnya sangat baik, tetapi minimal 1 orang harus ada yang dikurang atau butuh perbaikan. Harus 1 ada yang dikorbankan. Tetapi sebaliknya, kalau unit organisasinya kurang,
Kalau tadi kita bicara maksimal, sekarang adalah minimal. Minimal 60% predikat kinerja pegawai yang ada di dalamnya itu adalah kurang. Kalau pegawainya 100 ya berarti minimal 60%. Berarti 60 orang. Itu bahkan harus 60 atau lebih memperoleh predikat kurang. Oleh karenanya harapannya, makanya ini harus di cascading dulu. Kawan-kawan, sebelum kita menetapkan bahasa capaian, kalau nanti TS kawan minta bagaimana sih melakukan cascading menurut prinsip logik model Permenpan 89 tahun 2021, yuk tulis. Nanti kita adakan edisi khusus. Oke, iya kru? Iya, siap. Oke, terima kasih Anur 2410. Betul sekali. Kalau untuk nyusun rencana aksi bahasanya aktivitas. Seperti yang tadi penjelasan sebelumnya bahwa apa itu bahasa aktivitas tujuannya untuk menyusun di rencana aksi. Jadi kalau kita sudah menetapkan tadi ya bahasa capaian di rencana hasil kerja. Tadi belum jadi ada yang bertanya ya. Rencana hasil kerja utama dan tambahan nanti boleh kalau bertanya. Kalau kita sudah menetapkan aspek indikator tuh cara mengukur ya. Oleh karenanya harus smart gitu ya. Kemudian target. Nah, kalau itu sudah ditetapkan, kalau penilaiannya merupakan periodik baik bulanan maupun triwulanan, harus menyusun rencana aksi. Baru rencana aksinya itu mempergunakan bahasa aktivitas. Contoh, kalau di sini ya sebagai contoh, nih kalau misalkan menyusun, oh ini ya menyusun video boleh. Misalkan ada RBPMP. Nah, RBPP. Misalkan sebelum menetapkan RBPP. Nah, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan. Kalau dulu di PAK ya, di Dupak kita, itu kan kita menyusun RBPP. Sekarang menjadi RBPP yang kenapa spesifik? Pedoman pelatihan teknis dan sosial kultural yang tersusun sesuai dengan NSPK. Nah, sebelum menyusun ini kan apa tentunya? Membuat draft, ada rapat. Nah, itu rencana aksinya gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, kalau mau melihat ya rencana aksi. Oke, kalau ini saya pindahkan slide-nya, kawan-kawan kru terlihat? Terlihat ya? Saya akan melihatkan rencana aksi. Nah, di sini ya, baru nih rencana aksinya. Tadi kalau bahasa capaiannya misalkan monitoring dan advokasi transisi pengelolaan. Nah, itu kan capaiannya apa? Kemudian kalau rencana aksi yang ini ya, melaksanakan kegiatan. Oh, tidak terlihat ya kru? Oh, belum terlihat ya. Oke. 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 Kalau tidak terlihat kita kembali ke bahan tayang saja ya. Oh, atau saya gini kan. Oh, iya. Untuk pengelola keuangan, menulis capaian seperti ini. Hasil review administrasi pembayaran honor pelatihan tersedia dengan baik. Benar sekali, ini dari SH Training. Betul sekali, betul sekali. Atau pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan yang tersusun. Nah, sesuai NSPK. Betul sekali. Atau begini, biar terlihat untuk contoh dari, bisa seginikan ya. Oke, coba nih, oke ya, semoga terlihat. Tadi sudah tak buat mirror ya sebenarnya. Oke, segeser ya. Oh, diginiin, kelihatan nggak? Nggak juga ya. Oke, baik, nggak apa ya.
tadi menampilkan kinerja saja. Tapi semoga sudah terjawab ya TS kawan, bahwa bahasa aktivitas betul sekali untuk rencana aksi. Baik. Ada 2 pertanyaan Bu Dewi untuk episode berikutnya mungkin terkait pengajuan keberatan nggih. Siap. Wah, dari Pak Andung. Salam sehat Pak Andung ya. Siap Bapak. Jadi wah ini menarik sekali karena kan jangan sampai misalkan kita sudah bekerja keras, kita sudah memenuhi ekspektasi, tapi ini loh ya, untuk mengajukan keberatan itu jangan lupa clear dulu ekspektasi pimpinan dan memang kita sudah sesuai ekspektasi, semua umpan balik sudah dilakukan pembinaan dan kita sudah mengikuti semuanya, target tercapai. Terus kita juga untuk perilaku berakhlaknya ini yang utama. Perilaku berakhlak sudah konsisten gitu ya. Sesuai dengan berakhlaknya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Udah dijalankan penuh konsisten. Lah kok masih dinilai kurang ya? Siapa yang mau? Apalagi kalau mau naik jenjang nih Pak Andung ya. Atau mau naik pangkat kan terkendala. Bisa mengajukan keberatan. Nanti ada edisi khusus, paling lambat 14 hari setelah penilaian. Bagaimana jika pimpinan memerintahkan kita bekerja di luar kita? Oke, bagaimana Oh, di luar IKI. Oke, siap. Wah, ini pertanyaan yang bagus dari Pak Agus Murdianto. Terima kasih, kru, Mas. Maaf. Maaf TS kawan ini saking semangatnya. Oke. Saran saya, TS kawan, bagaimana menyikapi kalau kita memperoleh tugas-tugas, kan ini kita tetapkan di awal tahun. Betul kan TS kawan ya, RHK kita. Silakan buat RHK sapu jagat. Sudah terlihat ya kru ya? Oke, misalkan apa? Penyelesaian penugasan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Ini kita masukkan saja ke RHK utama kawan-kawan. Kan tidak ada nih perintah atasan yang nggak support untuk pencapaian kinerja organisasi kita. Saran saya nih kasih RHK sapu jagat. Sapu jagat itu maksudnya ya kapanpun akan dimasukkan itu bisa menaungi. Kalau enggak TS kawan ya masa kalau mau ada tugas baru tidak ada di RHK karena belum ditetapkan sebelumnya. TS kawan memohon lagi ke pejabat penilai kinerja untuk dialog kinerja kemudian dikembalikan kinerjanya ke draft. Kemudian TS kawan tulis RHK tambahannya yang sesuai dengan penugasan yang baru. Kemudian nanti baru minta disetujui lagi setelah diajukan. Ribet kan? Oleh karenanya TS kawan pasti nggak mau ribet. Kru nggak mau ribet. Nah kalau waduh, terima kasih kru. Wah, makasih Mas Sultan. TS kawan saya minum dulu ya. Ini saking semangatnya dan kru ini baik semua. Pas airnya hangat TS kawan. Dengan hangat ini insya Allah menyembuhkan batuk-batuknya. Amin. Bagaimana TS kawan? Jadi tadi ya strateginya bagaimana kalau ada tugas-tugas yang di luar IKI. Sebelum ditetapkan ini ya, ini yang sapu jagat tadi, penyelesaian penugasan direktif, masukkan ke sini. Terus nanti dituliskan TS kawan bisa direncana aksinya. Di rencana aksinya ini apa nih tugasnya? Jadi misalkan nih dialog kinerja, yang tadi kok nggak ada yang bertanya ya. Dialog kinerja itu seperti apa? Dari WA pun tuh dialog kinerja, tiba-tiba disuruh silakan buatkan misalkan nih. Saya akan presentasi di depan gitu ya, menteri diminta nih hanya sejam lagi. Kawan TS kawan harus menyiapkan itu. Sekarang kan ada AI ya, jangan khawatir. Masukkan aja materinya, jadi itu pakai ya AI. Jadi paparannya tinggal kita edit sedikit, kasih ke pimpinan. Wah, itu masukkan saja ke direktif pimpin. Tentunya data dukungnya kan bisa diunggah. Itu sudah nambah kinerja TS kawan. Itu ya yang membedakan. Saya senang dengan Permenpan 6 ini. Bahwa semua dipastikan
dipastikan punya peran, punya hasil. Tidak ada lagi ya TS kawan, teman yang nebeng dengan kinerja kita. Rasanya sedih kan? Misalnya kita sudah bekerja keras, teman kita hanya nebeng nama, tunjangan kinerjanya sama. Kru ikhlas enggak yang seperti itu? Enggak ikhlas tuh, gede-gede semua tuh, geleng-geleng semua, kru geleng-geleng. Mungkin TS kawan yang di luar sana juga sependapat dengan saya. Oleh karenanya juga ya harus dipastikan pada saat sebelum kita menetapkan SKP ini sudah ya, sudah diberikan matrik pembagian peran hasil. Jadi jawaban saya bagaimana, taruh di sini. Atau kalau terpaksa sekali TS kawan ini belum menuliskan ya RHK yang sapu jagat ini, TS kawan bisa memasukkan di rencana aksi. Itu strateginya. Misalkan TS kawan tidak punya waktu untuk berdialog kinerja secara langsung, untuk memohon itu dikembalikan ke draft, karena ya masa nanti draft lagi, ajukan lagi. Sementara Masya Allah tugas ini sudah menuntut kinerja kita jauh harus lebih agile lagi. Oleh karenanya saran saya bisa juga ya masuk di tadi rencana aksi. Masukkan saja di rencana aksi atas RHK yang kira-kira tersupport oleh tugas-tugas yang baru tadi gitu ya. Boleh di situ. Tapi saran saya gitu ya, berikan ruang rencana hasil kerja yang untuk sifatnya sapu jagat. Selama setahun ini masih ada tugas-tugas tambahan lagi gitu ya. Silakan kru, ada pertanyaan lagi? Ya, ada 2. Silakan. Ya, terima kasih kru. Yang atas. Pitana. Bu, apakah rencana aksi boleh memakai bahasa capaian? Oke, rencana aksi. Oke, sebenarnya di dalam kinerja di pedoman ya, kalau peraturan Menteri Pan-RB itu untuk penetapan target itu dengan bahasa capaian ya, SKP kita dengan bahasa capaian. Tapi di dalam rencana aksi memang tidak tersetit dengan jelas. Kalau bahasanya rencana aksi kita. Kalau saran saya sih aktivitas gitu ya, walaupun tidak terstate di dalam pedoman kita menuangkan ke kinerja, tidak tersetit, tapi namanya rencana aksi yang akan kita rencanakan, aksi yang akan kita jalankan, biasanya berupa aktivitas. Kalau saran saya pergunakan bahasa aktivitas ya. Oke. Oh baik, selanjutnya, wah sorry kru, itu sudah tertutup kru. Anur. Oke, siap. Makasih, kru. Oh, jika SKP triwulan, apakah target and realisasi sifatnya kumulatif atau non kumulatif? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Baik. Jadi Anur ya, Anur 2410 ya tadi. Terima kasih, kru. Terima kasih, pertanyaannya ini sangat luar biasa. Pertanyaan ini persis saya tanyakan langsung ke narasumber yang membuat kinerja. Jadi sebenarnya tidak ada patokan. Disarankan adalah target-target di rencana aksi tersebut. Artinya kalau misalkan kita akan membuat target rencana aksi di triwulan 1, ya apa yang akan kita wujudkan triwulan 1. Kemudian kita membuat, kemudian realisasinya berapa. Tentunya harus diberikan data dukung. Close itu triwulan 1. Kita mau triwulan 2. Triwulan 2 gitu ya. Triwulan 2 itu adalah targetnya yang akan kita lakukan. Misalkan nih ya, triwulan 2 berarti sudah bahasa aktivitas. Menyusun bahan tayang sesuai NSPK. Kalau tadi triwulan 1 misalkan dari target 10, di triwulan 1 membuat misalkan 2. Di triwulan 2 misalkan membuat 4, targetnya misalkan 2 sampai 4 bahan tayang. Nah itu target saja di triwulan 2. Ini saran ya dari narasumber. Atau kalau lebih jelas misalkan ya, ketercapaian gitu.
Kalau mau diakumulasi ya di triwulan 2 misalkan dikasih keterangan. Kan kinerja nerima-nerima aja apa yang kita tulis. Yang penting prinsipnya tadi harus jelas. Bahasa capaian itu harus jelas. Misalkan ini tercapai kalau diakumulasikan ya triwulan 2 ini tadi ada 2 ditambah 4. 6 dari target 10 dalam setahun. Monggo. Tapi yang kita tuliskan di dalam ini ya adalah target dan realisasi di triwulan tersebut. Ya, mudah-mudahan clear ya, target dan realisasi di triwulan tersebut. Tetapi kalau mau lebih jelas dalam kurung saja, dalam kurung misalkan ya. Kalau mau diakumulasi, mau dikasih keterangan dalam kurung. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Anur 2410. Ada lagi kru? Iya, siap. Bu Dewi untuk episode berikutnya mungkin terkait oke, keberatan. Yang sinkronisasi. Oh, Bunda, menu sinkronisasi di SKP saya tidak ada. Oke, sinkronisasi. Oh, siap. Oke. Jika sinkronisasi itu tidak muncul tadi dari Grave. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini sinkronisasi untuk faktor integrasi betul? Jika betul, itu harus menanyakan, harus berkoordinasi dengan PIC MySAPK sistem ya. Jadi apapun yang tertuang di sistem ASN, si ASN kita ya, yang punyanya BKN, ini terintegrasi langsung dengan e-kinerja BKN. Misalkan di dalam e-kinerja tidak ada tombol sinkron, kok nggak sinkron, berarti di MySAPK-nya belum di-input. Jadi harus disinkronkan dulu di sistem ASN-nya, si ASN-nya, baru nanti kalau kita klik sinkron akan tersinkron. Jadi saran kami ibu atau bapak Grave ya, ibu atau bapak Grave gitu, karena statusnya bapak atau ibu tidak tertulis di situ ya. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut, pokoknya ibu atau bapak Grave atau TS kawan Grave gitu ya. Itu silahkan harus berkoordinasi siapa di instansi TS kawan Grave ini yang menghandle sistem ASN-nya atau MySAPK-nya. Kalau TS kawan cermati, password segala sesuatunya atas e-kinerja itu sama dengan password kita di MySAPK. Oleh karenanya, kalau belum, itu pernah terjadi di sini TS kawan. Kawan-kawan itu, wah ini kok nggak sinkron, kok nggak sama. Jangan lupa harus berkoordinasi ya dengan PIC MySAPK. Dan mudah-mudahan terjawab ya TS kawan Grave. Ada lagi kru? Ya, masukan siap. Wih, usul diterima karena masih sangat terkait dengan ini perencanaan kinerja, penggunaan bahasa capaian. Memang sebelumnya harus kita cascading dulu berdasarkan prinsip logic model. Saya setuju. Nanti akan saya koordinasikan dengan kru-kru saya yang luar biasa ini untuk kita cascading kinerja berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Jadi bahasa dari cascading adalah penjenjangan. Oke, siap. Bagaimana kita mengcascading? Kalau TS kawan lihat kenapa bisa jadi seperti ini yang saya contoh-contohkan ini, TS kawan, ini hasil dari cascading dahulu. Cascading tidak hanya dari gitu ya, organisasi level sasaran strategis, cascadingnya ya dari sasaran strategis, kemudian sasaran program, sasaran kegiatan, tidak berhenti di situ TS kawan. Nanti kita bahas sampai ke matrik pembagian peran hasil. Jadi dari cascading yang tadi sampai ke sasaran kegiatan itu kita bicaranya sudah output kendali tinggi. Kita bagi itu cascadingnya kepada seluruh
pegawai. Lah kalau mau lebih dalam lagi, yuk ikut pelatihan-pelatihan punyanya TSK dong. Kami punya pelatihan pengelolaan kinerja ASN. Di sini TS kawan, wah dari mulai cascading logic model yang berdarah-darah katanya, ya soalnya PR-nya banyak. Nah di situ nanti akan dibawa menuangkan ke SKP-nya seperti apa, matrik pembagian peran hasil, sampai dengan pengelolaannya seperti apa, sampai evaluasi penilaian, tindak lanjut, dibawa ke manajemen talenta. Wah itu lengkap. Wah harus itu ikutan ya. Pelatihan pengelolaan kinerja ASN yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara. Oke, catat. Oh ya, dari TikTok. Ada pertanyaan apa? Oke. Oke. Siap. Pertanyaan yang luar biasa TS kawan yang di TikTok. Di dalam ketentuan umum peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN, jika masih ada administrator atau eselon 3, ada pengawas atau eselon 4, itu boleh menjadi pejabat penilai kinerja. Karena di situ disebutkan bahwa pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung sekurang-kurangnya pengawas atau pejabat yang diberi kewenangan. Nah, kawan-kawan terus gimana agar sang pejabat eselon 4 atau eselon 3 atau pengawas atau administrator ini bisa menjadi pejabat penilai kinerja? Lagi-lagi harus berkoordinasi dengan kawan-kawan yang sebagai admin atau PIC yang di MySAPK tadi. Jadi gitu ya, ini mau istilahnya siapa yang berada di bawah eselon 4 ini, siapa yang di bawah eselon 3 ini. Jadi intinya bahwa eselon 3 dan eselon 4 boleh menjadi pejabat penilai kinerja. Di dalam kinerja gimana cara ngaturnya? Serahkan kepada PIC MySAPK gitu ya. Karena nanti kalau pada saat dipanggil, kan pejabat penilai kinerja ini harus memanggil apa? Tim-timnya yang ada di bawahnya, pegawai-pegawai yang ada di bawahnya harus. Nah ini juga catatan nih TS kawan yang di TikTok. Hati-hati dalam melihat di SKP itu kan siapa yang menjadi atasan langsungnya pejabat penilai kinerja. Jangan sampai gitu ya. Karena kan ini bisa saja PIC ini ngurusin ribuan pegawai. Dilan saja 1.000 lebih. Itu hanya satu orang yang ngurusin. Di daerah yang kami jumpai gitu ya. Mengurusi 30.000 pegawai itu satu orang PIC-nya. Nah sehingga kalau misalkan PIC tadi salah menempatkan kawan, TS kawan itu kepada pejabat penilai kinerja yang lain. Misalkan harusnya ini eselon 2-nya dibawa ke deputinya. Wah nanti tidak akan bisa gitu. Kawan-kawan mau mengajukan SKP untuk memperoleh persetujuan nanti error. Di situ ada error angka sekian gitu. Jadi pastikan ya sebelum TS kawan ajukan SKP gitu. Lihat dulu nama kawan-kawan sudah tepat. Nih pokoknya identitas harus tepat. Dan pejabat penilai kinerjanya harus tepat. Oke? Biar lebih lancar lagi. Ada pertanyaan lagi? Oke. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih. Feedback, umpan balik dan sebagainya nanti harus ada edisi khusus. Kalau kita sudah memperoleh persetujuan, kemudian sudah menyusun rencana aksi, kita mencantumkan realisasi, kemudian ada data dukung. Nah, itu baru memberikan umpan balik. Nah, di sini TS kawan, umpan balik ini tidak hanya dari pejabat penilai kinerja, boleh dari ketua tim kerja. Ketua tim kerja kan ada yang diintervensi nih dari anggota tim. Nanti akan muncul tombol untuk memberikan umpan balik yang bisa menjadi dasar pertimbangan dari pejabat penilai kinerja. Jadi yang mengisi harus pejabat penilai kinerja atau ketua timnya umpan balik, jangan kita. Itu ya, mudah-mudahan terjawab.
Oke, sebelum pertanyaan lagi, tadi ciri-ciri dulu ya. TS kawan, ciri-ciri bahasa capaian seperti apa? Merupakan produk, jasa, hasil, dokumen. Misalnya dokumen Renstra yang tersusun sesuai NSPK. Telaahan, policy brief yang terverifikasi sesuai tepat waktu, misalkan. Kemudian indikator atau target, misalkan sesuai waktu, sesuai NSPK. Gitu. Kemudian ada standar, misalkan ya tadi, norma, standar, prosedur, kriteria. Kalimat pasif, misalkan pengembangan kompetensi atau pelatihan manajemen talenta yang diselenggarakan sesuai NSPK. Pasif biasanya, ya. Bahan ajar yang disusun sesuai NSPK, policy brief yang disusun sesuai NSPK ya. Ada kata yang disusun, yang dibuat, yang diselenggarakan, misalkan layanan ibu hamil gitu ya, layanan ibu hamil yang diselenggarakan sesuai NSPK. Yang memenuhi, misalkan ya, yang memenuhi kebutuhan, misalkan seperti itu. Kebutuhan juga agak susah ngukurnya ya. Lebih baik misalkan yang diselenggarakan sesuai NSPK. Oke, silahkan sebelum kesimpulan mungkin ada pertanyaan lagi. Oke. Oh, apakah pegawai yang ditugaskan pada PLH perlu membuat SKP jabatan yang di PLH-kan atau bisa menggunakan RHK sapu jagat, Bu? Siap. Pernah kami tanyakan ini kepada narasumbernya sendiri yang membangun proses bisnis e-kinerja. Menurut kami masuk ke sapu jagat. Masuk ke sapu jagat. SKP cukup satu. SKP cukup satu. Kemudian masukkan ke sapu jagat. Izin. Sapu jagat ini artinya bukan dia tambahan loh ya. Masih menjadi prioritas utama. Tadi karena tidak ada yang bertanya, izin minum lagi. Karena tidak ada yang bertanya, apa sih rencana hasil kerja utama dan tambahan? Utama manakala dia prioritas tinggi. Prioritas tinggi, kemudian kalau tambahan itu prioritas rendah. Jadi PLH kan prioritas tinggi juga. Menurut kami masuk ke sapu jagat itu masuk ke utama. Karena apa? Langsung juga tuh support ke kinerja organisasi. Jadi saran kami udah SKP cukup satu, jadi tidak membuat, jadi bukan dua SKP tapi satu SKP selaku PLH, dan ini sudah kami klarifikasi kepada narasumber yang membangun proses bisnis di e-kinerja. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi kru? Ya. Oke. Kalau ada perpindahan Kabak TU ke Satker kami, SKP beliaunya di cut off per bulannya pelantikan di Satker baru per 1 Juni. Maka nanti pelantikan SKP-nya di triwulan. Oh, siap. Baik. Oke. Kalau yang ada seperti ini lagi-lagi menurut kami gitu ya, ada juga di Permen 46 dijelaskan gitu. Jadi pada saat sebelumnya di tempat yang lama, kemudian nanti setelah dilantik di tempat yang baru. Tentunya kan istilahnya atasan langsungnya ini akan berbeda kan. Jadi ya tentunya harus membuat SKP yang baru. Terus penilaiannya gimana? Jadi kalau penilaiannya triwulan ya berarti triwulan 2 masih di tempat yang lama. Yang menilai pejabat penilai kinerja yang lama. Tetapi nanti triwulan 3 dan triwulan 4 ya pejabat penilai kinerja yang baru di tempat Kabak TU yang baru. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi kru? Iya, siap. Oke, aspek waktu. Pertanyaan yang menarik. Aspek target waktu itu maksudnya lamanya menyelesaikan sebuah SK atau memang diisi 1 sampai oke. Siap, pertanyaan yang luar biasa. Dulu kita biasanya selalu ya waktu kalau di PP 46 tahun 2011 kita membuat SKP. Biasanya periodenya 12 bulan kita laksanakan.
Sekarang tidak. Ya sesuai tinggal di waktu dialog kinerja dengan pejabat penilai kinerja. Waktu yang dimaksud di sini apa harus clear ya. Ekspektasi pimpinan itu harus clear. Agar nanti pada saat penilaian jika mengajukan keberatan ini dasarnya kuat gitu ya. Harus clear pada saat ekspektasi. Tapi intinya itu adalah waktu kita menyelesaikan. Jadi misalkan SK yang tersusun sesuai NSPK. Target misalkan gitu ya. Nah, targetnya ini atau gini, oh sesuai tepat waktu. Misalkan SK yang tersusun tepat waktu. Tepat waktu di sini misalkan apakah 5 hari kerja kawan-kawan TS kawan, saya sarankan pakai misalkan acuan waktu itu mending hari kerja. Siapa tahu pas libur lebaran kan panjang nanti terkendala gitu ya. Lebih baik misalkan 5 hari kerja setelah gitu draft SK diajukan. Harus clear kawan-kawan ngasih tenggat waktu ya. Mudah-mudahan terjawab. Jadi TS kawan waktu di sini harus clear. Apakah waktunya itu lamanya menyelesaikan atau lamanya kita ya kalau seperti Widya Iswara bisa lamanya menyelesaikan modul, lamanya menyelesaikan bahan ajar, itu lamanya. Ya lamanya. Bukan yang 1 sampai 12 bulan. Saran saya yang tadi, bahasa capaian itu harus jelas, harus spesifik tadi ya, spesifik. Jadi bukan general 12 bulannya. Jadi tergantung pada RHK-nya ya, pada RHK-nya. Kalau RHK-nya memang dilakukan selama 12 bulan itu harus ngapain gitu ya monggo pakai 12 bulan. Pokoknya lagi-lagi harus clear apa yang dimaksud aspek waktu, target waktunya tadi, indikator. Jadi indikator itu kan cara mengukur. Cara mengukur atas aspek waktunya seperti apa harus clear antara Bapak Ibu selaku pemilih SKP dengan pejabat penilai kinerja. Dengan demikian itu seperti negosiasi sebenarnya TS kawan ya. Ada persamaan persepsi sehingga TS kawan tidak dirugikan nanti dalam pemberian umpan balik dan penilaian. Jangan sampai gitu karena nggak clear hanya 12 bulan. Waduh, itu nggak jelas 12 bulan ini ngapainnya itu. Jadi kurang terukur. Jadi harus clear dan saran saya kalau bisa hari kerja ya. 5 hari kerja setelah draft SK diajukan misalkan. Itu ya, harus clear. Oke. Oke. Solusi jika pegawai merasa tidak terlibat dalam proses penyusunan SOP sehingga kurang termotivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Siap. Baik. TS kawan, jangan khawatir. Permen-Pan 6 2022 ini menjamin agile-nya. Saran saya bagi yang merasa tidak dilibatkan secara aktif, langsung menghadap itu bagian dari dialog kinerja. Nah, di contoh saya TS kawan, misalkan nih rencana aksi, menyelesaikan rencana aksi. Kalau kawan-kawan merasa misalkan akan menyampaikan secara langsung tidak ada waktu, kawan-kawan merasa kurang diperhatikan, nanti juga tidak istilahnya tidak diberi ruang. Kawan-kawan TS kawan bisa menulis kok dalam rencana aksi. Misalkan nih ajukan rencana aksi TS kawan melakukan dialog kinerja gitu ya, melakukan dialog kinerja, mengusulkan melakukan dialog kinerja. Nah, TS kawan bisa maju. Sebenarnya solusinya apa? Dialog kinerja, dialog kinerja, dialog kinerja. Diawali dengan pada saat mau mengcascading, kita harus tahu ya, mau dibawa kemana organisasi kita. Apa sih yang unit kerja kita ingin capai dalam waktu 1 tahun. Nah, itu perlu duduk bareng antara pimpinan dengan seluruh pegawai yang ada di dalamnya. Silakan gagasan-gagasannya ditulis. Nah, setelah itu biasanya ada dialog kinerja. Nanti kita akan bahas tentang cascading ya. Antara pejabat penilai kinerja dengan ketua tim kerja.
Nanti setelah sudah klarifikasi ekspektasi di output kendali sedang nih ketua tim kerja harus ngapain. Setelah itu kan ketua tim menunjuk anggota-anggota tim kerjanya. Di situ TS kawan, Permenpan 6 itu menjamin semua orang punya peran. Ya ibaratnya kalau sampai ada pegawai yang merasa kurang termotivasi, kurang diberikan peran, tidak diberi ruang, tidak kesalahan TS kawan. Tapi gitu, dalam amanah Permen 46, pejabat penilai kinerja ini, ketua tim kerja yang sudah di-cascading dari sasaran-sasaran tadi, organisasi yang akan dicapai, yang juga harus bertanggung jawab. Pentingnya ini solusinya. Yuk, solusinya harus membuat matrik pembagian peran hasil. Semua pegawai harus memiliki peran dan hasil. Bahkan yang pernah kami semua lakukan di sini bersama kru-kru dan tim di sini, itu sampai dilihat keterlibatannya. Betul ya, kru? Oke, masih gitu yang membuat kontribusi keterlibatannya berapa? Ada yang 40. Nah, ada yang 40 sementara ada yang hanya 5. Oleh karenanya harus direview kembali. Dengan apa? Dialog kinerja. Dialog kinerja tidak harus tatap muka di kelas secara langsung. Kami sering pakai Zoom. Enaknya memang tatap muka. Tapi tidak menutup kemungkinan kami hanya melalui WA. Itu sudah bagian dari dialog kinerja. Untuk pertanggungjawabannya gimana? Kalau proses-proses kita rencana aksi, mengadakan rapat, kita melakukan dialog kinerja. Boleh TS kawan, screenshot aja itu. Kemudian tidak menyalahi kok dari Permen 46. Pak Alex Denny yang mencetuskan Permen 46 sendiri belum menyampaikan gak usah repot. Kalau memang susah bukti dukungnya dari itu arahan pimpinan, screenshot WA, bukti-bukti itu jadikan aja bukti dukung untuk capaian dari RHK TS kawan. Itu ya. Masih ada lagi kru? Waktunya habis ya. Kalau begitu kesimpulannya ya penting TS kawan. Oke, TS kawan. Kalau nanti ada yang belum terjawab boleh DM ke saya. Ya, boleh DM ke saya langsung saja lah. Nanti saya WA lebih cepat. Soalnya kalau Instagram belum tentu pas kita lagi on di situ ya. Gimana? Kru setuju ya? Langsung kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan ini boleh TS kawan catat. Saya kembali ke biodata. Nah, di biodata saya itu ada nomor WA saya. Silakan. TS kawan 24 jam WA boleh. Hanya saja menjawabnya gitu ya. Ya, saya paling efektif tuh jam 4 pagi atau jam 3 pagi. Kalau pas seperti ini nggak mungkin saya menjawab WA ya. TS kawan jangan khawatir. Boleh tengah malam juga WA saya. Oke. Sip. Baik. Bagaimana kru? Kru silahkan ke sini. Kru yang mensukseskan yuk. Oh, jangan lupa mengisi daftar hadir ya TS kawan nih kesimpulannya. Dan ini TS kawan kalau mau lebih lengkap contoh-contoh bahasa capaian saya ada di matrik pembagian peran hasil nih ya. Ada link-linknya nih. Ada contoh juga cascading melalui pohon kinerja. Yang saya cerita tidak hanya unit kerja tapi sampai dengan pegawai. Oke. Baik, sampai jumpa TS kawan. Salam mantap. Jeder. Terima kasih kru. Yo, tepuk tangan untuk kita semua. Nggak nongol. Keempat.
Sampai ketemu lagi di live learning episode 4 2 minggu lagi. Jangan lewatkan. TS kawan.